Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ella Windy Sawitri dari 7A PIAUD IAIA Al-Qaduri Jember akan mereview kembali hasil diskusi dari kelompok 6, yaitu tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini pengertian karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Selain itu dikenal pula karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa, terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Lain halnya dengan mukjizat, sebuah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya mau percaya dengan kebesaran Tuhannya. Sedangkan mukjizat itu sendiri bisa diturunkan kepada para nabi dan utusan Allah. Beberapa kisah karomah yang paling terkenal yaitu adalah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, serta peristiwa makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam binti Imran, dan juga cerita dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Berbicara tentang karomah, ada beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu salah satunya karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seekor ular. Yaitu pada suatu hari di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani beserta murid-muridnya yang lain, tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka orang ramai dan yang hadir di majelis itu pun berlari ketakutan. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh Abdul Qadir Jailani dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu ular itu telah naik pula ke dalam lehernya. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh Abdul Qadir Jailani dan ia telah seperti berbicara dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu ular itu pun gaib. Kami pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tentang apa yang telah diperuntukkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang berikutnya adalah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan perompak dari jauh. Pada suatu hari, pada 3 hari bulan Safar, kami berada di sisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah. Setelah selesai menunaikan sholat 2 rakaat, dia telah bertampik dan tiba-tiba telah melempar salah satu dari terompak-terompak itu dengan sekuat tenaga sampai tak nampak lagi oleh mata. Selepas itu dia telah bertampik sekali lagi, lalu melemparkan terompah yang satu lagi. Kami yang berada di situ telah melihat dengan ketakjubannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang telah berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian, sebuah khalifah telah datang untuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka meyakini para anggota khalifah itu telah membawa hadiah-hadiah untuknya, termasuk baju, emas dan perak, dan yang anehnya termasuk juga sepasang terompah. Apabila kami amati, kami lihat terompah-terompah itu adalah terompah-terompah yang pernah dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada satu masa dahulu. Kami pun bertanya kepada ahli khalifah itu,
dari manakah datangnya sepasang terompah itu? Inilah cerita mereka. Pada 3 hari bulan Syafar yang lalu, ketika kami sedang di dalam satu perjalanan, kami telah diserang oleh satu kumpulan perompah. Mereka telah merampas ke semua barang-barang kami dan telah membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke satu lembah untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Kami pun berbincang-bincang sesama Al-Jailani agar menolong kami. Kami juga telah bernazar apabila kami sudah selamat, kami akan memberikan beberapa hadiah. Tiba-tiba kami terdengar satu jeritan yang amat kuat sehingga menggerakkan lembah itu, dan kami lihat di udara ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat laju sekali. Beberapa waktu kemudian terdengar satu lagi bunyi yang sama, dan kami lihat satu lagi benda seumpama jadi yang sedang melayang ke arah yang sama. Selepas itu kami telah melihat perompah-perompah itu lari lintang puang dari tempat mereka, sedangkan membagi-bagikan harta rampasan itu telah meminta kami mengambil balik harta kami. Karena mereka telah ditimpa satu kecelakaan, kami pun pergi ke tempat itu. Kami lihat kedua orang pemimpin perompah itu telah mati. Di sisi mereka pula ada sepasang terompah yang lain. Itulah karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata dari karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.